Saya minta lagu ini keren banget. Tolong keluarkan Ocean. Tolong keluarkan. Saudara, saya mau Epin nanti nyanyi solo. Tapi saya mau terjemahkan terlebih dahulu. Tolong keluarkan kata-katanya. Saya minta tolong keluarkan kata-katanya. Saudara, jadilah orang dewasa. Nanti saya teruskan poin yang kedua, poin yang ketiga. You call me upon the waters. Kamu memanggil aku lebih daripada semua air yang ada. Tolong keluarkan kata-katanya. Dengar saudara-saudara. Kemudian dia berkata, the great unknown where my feet may fall. Mungkin saudara, kalau sehari ini saudara sudah di jalan di atas air. Saudara, ya gak bisa toh. Mesti aku nanti jatuh, betul ya? Kita kan gak bisa berjalan di atas air kan? Betul ya? Kecuali Tuhan yang memerintah. Lagu ini menjadi lagu seluruh dunia. Ini lagu Kristen tapi mendunia. Dinyanyikan banyak orang-orang yang gak kenal Tuhan. And there is a find you in the mystery. Dan aku menemukan kau di dalam sebuah misteri. Terus next. And there's an ocean deep my faith will stand. Di tengah samudra yang dalam, tapi imanku berdiri. Ini bicara tentang Petrus. Ini bicara cerita tentang Petrus yang gak jelas, suruh berjalan di atas air. Air bukan untuk pijakan, tapi dia dipanggil. Next, kemudian next, lihat. And I will call upon your name. Dan aku akan memanggil namamu. Terus. And keep my eyes above the wave. Dan mataku tidak boleh terganggu dengan ombak-ombak yang sedang ada di depanku. Dengar, saudara. Di depan tidak jelas, di depan gelap. Mata kita tidak boleh melihat hanya ombak-ombak yang terjadi di luar. Gas naik, bensin naik, sembako naik, semua serba naik. Ini naik, bahan baku naik, semua naik. Dengar baik-baik. Keep my eyes above the wave. Mataku harus melihat lebih jauh daripada itu. Next. When ocean rise, saat gelombang itu naik ke atas lebih tinggi lagi, my soul, saya suka kata-kata ini, find rest, will rest in your embrace. Jiwaku akan menjadi tenang pada saat aku dipeluk Tuhan. Next, lihat. For I am yours. Tuhan, aku milikmu. And you are mine. Kau milikku. Next. Your grace abound in the deepest water. Anugerahmu itu melebihi air yang paling dalam sekalipun. Dengar baik-baik. Your sovereign hand, tanganmu yang kuat itu menjadi penuntunku. Next, lihat. My feet may fail and fear surround me. Mungkin kakiku bisa jatuh dan ketakutan melingkupi aku. Next. You never fail, karena kau tidak pernah gagal dan aku tidak akan pernah gagal. Siapa percaya? Dia Tuhan mengendalikan semua samudera gelombang di dunia ini. Boleh gelap, ngomong boleh gelap, medsos bilang boleh gelap, berita dunia bilang gelap, BBM boleh gelap, minyak harga naik gelap, dolar naik gelap. No! My eyes above the wave. Mataku melihat jauh lebih daripada ombak yang sedang berlalu. Aku lihat Yesus. Kemana ini? You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may face. And there I found you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't stop now. Oh, so I
flow. Spirit lead. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Kau dengar baik-baik. Ini lagu tentang Petrus berkata, "Come." Dan dia dengan sangat takut berkata, "Bisakah imanku melebihi limit?" Dia lihat air, dia lihat badai, dia lihat topan. Bisakah the Spirit leads me? Tolong keluarkan kata-katanya. Roh itu membawa dia untuk berjalan. Jalan, nak. Where my trust without the border. Biar kepercayaanku melebihi dari batas. Dengar Bapak. Pada saat Tuhan berkata kepada 12 murid, "Mari kita bertolak ke seberang." Ini perkataan terakhir. Dan Alkitab berkata 12 murid menaik dalam perahu dan Tuhan Yesus ada di situ. Siapa yang bicara bertolak ke seberang? Tuhan berkata, "Mari kita bertolak ke seberang." Itu perkataan Tuhan Yesus. Dan pada saat kapal bot itu mulai berjalan, dengar, badai itu datang. Siapa bilang kalau dia sudah bicara, badai tidak datang? Tuhan perintah bertolak ke seberang. Begitu dia naik kapal dan di dalamnya ada Tuhan Yesus sedang tidur, badai datang. Dalam hidupmu dengar baik-baik. Saudara sudah dengar firman, sudah dengar nubuatan, sudah dengar janji Tuhan, tapi badai datang. Saudara bertanya, loh kalau Tuhan kenapa badai datang? Siapa bilang kalau Tuhan sudah bicara badai tidak datang? Dengar baik-baik. Karena Tuhan mau tunjukkan sesuatu. Saya suka dengan ceritanya. Dan saat mereka sudah mulai berusaha berjuang untuk menyelamatkan kapal hidupnya, kapal perusahaannya, kapal rumah tangganya, kapal semua dalam hidupnya, dia mencoba untuk diselamatkan. Alkitab berkata apa? Air itu masuk ke dalam kapal mereka. Saudara dengar, kalau kita tinggal di daerah bawah, sudah di Tanah Mas, di daerah Puri, begitu air sudah segot sungai, kita nih yang tinggal di rumah sudah mulai siap-siap akan kabur. Takutnya hujan itu tidak berhenti dan kemudian air lama-lama naik dan akhirnya kita kena banjir. Tapi bayangkan air sudah masuk, Tuhan Yesus tidur. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Beri kami hati seperti tanah yang subur, untuk Kau sirami dengan benih firman-Mu Tuhan. Beri kami hati yang haus dan lapar dan akan Kau. Beri kami hati yang mengasihi Engkau Tuhan.
Tuhan, biar setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan, itu akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Karena satu firman dari Engkau Tuhan, itu akan mengubah hidup kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Buka setiap telinga rohaninya Tuhan, untuk mendengar setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, apapun untuk hamba-Mu ini Tuhan, biar pengurapan yang dari Tuhan turun atas hamba-Mu, dan apapun yang disampaikan di tempat ini Tuhan, itu hanya berasal dari Tuhan. Engkau urapi juga ya Tuhan, sinyal dari awal hingga akhir ibadah ini. Biar Roh Kudus, kami undang Engkau beracara di tempat ini. Engkau bekerja sebebas-bebasnya. Engkau membebaskan, Engkau memulihkan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom, suara saya jelas ya? Shalom, jelas. Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Nah, sekarang saya bertanya dulu nih. Siapa di sini yang sedang letih lesu atau berbeban berat? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Oh. Atau ya mungkin saudara pernah mengalami letih lesu atau berbeban berat. Sekarang kita buka dulu dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Tolong dibacakan ya. Matius 11 ayat 28. Ya. Marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Amin. Nah, dikatakan aku akan memberikan kelegaan. Setiap kita yang letih lesu, Tuhan itu akan memberikan kelegaan. Nah, kalau dalam terjemahan lainnya, kelegaan itu rest. Rest itu artinya istirahat ya. Bukan cuma tidur, rest bisa juga tidur, tapi itu istirahat. Tetapi rest itu dalam akar bahasa Yunaninya itu artinya pausis. Artinya tempat perhentian yang disediakan oleh Allah. Kemudian dikatakan apa? Letih lesu. Jadi letih lesu yang dalam ayat ini bukan letih lesu yang biasa. Ada kan saudara bisa mengalami letih lesu, saudara tidur, bangun udah seger lagi, capeknya hilang. Tetapi letih lesu yang di sini adalah saudara lelah secara fisik juga secara mental. Jadi waktu saudara letih lesu, saudara tidur pun bangun itu tetap lesu. Tapi kabar baiknya, Tuhan itu mau kasih rest. Tuhan itu mau kasih kelegaan buat saudara. Nah sekarang saudara buka di Ibrani 4 ayat 1. Ibrani 4 ayat 1. Ibrani 4. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Amin. Nah, dikatakan apa? Masuk ke dalam perhentian. Perhentian ini juga rest. Tuhan itu memberikan kita janji. Ini janji Tuhan loh supaya kita bisa rest. Tapi kan dikatakan apa? Kita harus sangat berhati-hati bahwa apa? Supaya apa? Kita bisa menerima kepenuhan janji itu dan tidak gagal mengalaminya. Artinya nggak semua dari kita itu bisa masuk ke perhentian atau rest yang Tuhan janjikan itu. Padahal itu sebenarnya adalah janji Tuhan, ya kan? Nah, dikatakan gitu. Sekarang kita harus berhati-hati supaya kita tidak gagal mengalaminya. Berarti banyak nggak yang tidak bisa mengalami rest? Banyak. Banyak orang sekarang ini stres kan? Banyak ke psikiater, beli obat tidur, obat penenang. Karena apa? Karena nggak bisa tidur. Karena apa? Karena masalahnya banyak. Padahal coba kalau saudara ini punya masalah ya, saudara pikirin terus sampai nggak tidur. Masalahnya selesai nggak? Enggak kan? Tapi banyak orang tidak bisa tidur karena apa? Karena stres. Jadi awal tahun ini, saya ini ketemu teman lama saya. Jadi pasangan suami istri ya, teman saya ini. Kita udah lama nggak ketemu, mungkin sekitar 10 tahunan deh. Nah, kemudian ketemu lagi di awal tahun. Mereka ini curhat sama saya. Jadi suaminya ini dulu manajer di perusahaan. Istrinya ini cuma ibu rumah tangga.
Suaminya kerja di kantor, kemudian dia kena pensiun. Karena ya memang usianya udah masuk masa pensiun gitu kan. Nah, akibat pensiun itu mereka tuh stres. Suami istri ini stres. Karena apa? Karena mereka tuh nggak punya usaha sampingan. Jadi penghidupan mereka tuh cuman berdasarkan gaji di perusahaan itu aja. Nah, satu-satunya sumber ya gaji mereka itu aja. Sehingga mereka ini berdua stres sampai suaminya itu sakit paru-paru. Sakit paru-paru yang parah banget. Karena 2 kali itu meninggal. Dan istrinya juga stres. Saking stresnya, dia itu depresi. Jadi setiap dia 2 minggu itu, istrinya ini harus ke psikiater. Jadi setiap istrinya ke psikiater, ini yang nemenin suaminya. Jadi suaminya yang udah jalan, udah susah, batuk-batuk terus, itu harus nemenin istrinya ke psikiater. Karena apa? Cuma satu, karena mereka khawatir, mereka takut, mereka tidak punya penghasilan. Kemudian akhirnya suaminya meninggal juga kan, beberapa bulan yang lalu tuh suami meninggal. Tapi tetap istrinya malah apa? Malah dosisnya itu makin bertambah karena semakin stres nggak ada suaminya. Karena apa? Mereka takut nggak punya uang. Mereka takut, istrinya ini takut nggak ada penghasilan. Karena mereka itu nggak bisa rest. Mereka nggak bisa memasuki janji Tuhan ini. Padahal ini janji Tuhan untuk kita semua. Nah, saudara lihat di dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai 8. Yuk kita buka, kita baca ya. Mazmur 3 ayat 1 sampai 8. Mazmur 3 ayat 1 sampai 8. 8. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ayat 7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Engkau telah memukul raham semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Amin. Jadi ini adalah Mazmur Daud ya. Ketika apa dia menghadapi musuh. Yaitu ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jadi ceritanya kan Absalom ini mau merebut tahtanya Daud dan membunuhnya. Jadi Daud ini menghadapi musuh yang bukan musuh biasa loh. Melainkan ini anak kandung sendiri. Bayangin ya saudara ya, kalau musuh biasa mah dihabisi mah gampang. Tapi ini anaknya sendiri. Itu rasanya udah terhina, stres, pokoknya double lah. Nah dalam peperangan itu kan pasti ada yang menang dan ada yang kalah kan. Kalau diburu sama anaknya sendiri, misal Daud yang menang, Absalom bisa aja mati. Dia kehilangan anak. Nah kalau Absalom yang menang, udah pasti Daud mati. Karena kan memang tujuan Daud itulah, tujuan Absalom itu kan mau membunuh Daud. Jadi dua-duanya ini menghancurkan hati Daud. Pasti kalau kita yang ngalami seperti Daud ini, pasti kita udah stres berat kan. Tapi di ayat 2 itu dikatakan, banyaknya orang yang menyerang aku. Artinya bukan Absalom aja loh. Terus orang-orang bilang nih sama Daud, nggak ada lah pertolongan dari Allah. Tetapi saudara lihat di ayat 5, apa yang Daud lakukan? Aku membaringkan diri lalu tidur. Coba, apa kita bisa seperti Daud? Di tengah semua musuh banyak, terutama anak kandungnya sendiri, Daud itu bisa tidur. Tapi Daud itu nggak tidur cuman pasrah, ya udahlah, enggak. Dikatakan apa? Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Daud itu tahu. Daud itu percaya, dia tuh yakin Tuhan menopang dia, makanya dia bisa tidur. Dia bisa rest.
Nah, kemudian di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 4 sampai 6. Kisah Para Rasul 12 ayat 4 sampai 6. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Nah, jadi Petrus itu kan ditangkap di bawah penjagaan 4 regu kan. Dan masing-masing regu itu ada 4 orang. Jadi kan total yang menjaga itu kan 16 kan. Tapi Petrus itu tidur dengan terbelenggu rantai. Petrus bisa tidur loh. Petrus bisa rest. Itu artinya apa? Dia masuk di dalam restnya Tuhan. Tapi kalau kita nih coba misalnya kita mau bayar uang sekolah anak belum ada uangnya. Kita mau bayar tagihan belum ada uangnya. Apakah kita juga bisa rest? Mungkin tidur bisa, kita bisa tidur secara fisik. Tapi pikiran kita itu belum tentu bisa tenang. Pikiran kita akan sibuk mikirin cari jalan keluar, kita mikirin cari cara gimana mendapatkan uang, kita khawatir, kita panik. Nah ini yang namanya kita juga nggak bisa rest. Jadi rest itu bukan cuma fisik kita, tapi juga pikiran kita. Nah kalau kita bisa tidur, kita atau bisa rest di tengah setiap badai kita, baik itu fisik dan pikiran, itu seperti tindakan iman kita bahwa tidak semua bisa kita kendalikan. Tapi semua ada dalam pengendalian Tuhan. Amin. Amin. Nah, tidur itu atau rest itu tindakan iman. Kita tuh seperti ngomong gini, walaupun masalahku belum selesai, tapi di atas kayu. Tapi ketika saudara khawatir, kita sedang ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, aku tuh nggak percaya Engkau. Tuhan itu pembohong. Kenapa orang bisa mencuri? Kenapa orang bisa menipu? Karena kamu nggak percaya Tuhan bisa menolong kamu. Kamu pakai caramu sendiri. Di dalam Matius 11 ayat 28 itu kan, dikatakan marilah kepadaku yang letih lesu. Artinya Tuhan itu mengundang kita untuk datang. Bukan kita berjuang sendiri loh. Tuhan nggak bilang loh, wah kamu lagi ada masalah ya, bertobat dulu sana, beresin hidup kamu baru datang. Tuhan gak bilang gitu. Tapi Tuhan bilang, kamu letih lesu, kamu berbeban berat, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan rest. Tapi seringkali ya, kita itu mencoba menyelesaikan semuanya sendiri. Kita khawatir sendiri, kita berusaha untuk menghadapi masalah kita sendiri. Nah kemudian, rest itu bukan artinya badai itu nggak ada. Kita nggak ngalamin badai, itu bukan rest namanya. Kan banyak orang bilang gini nih ya, kalau masalahku selesai nih, baru aku bisa tenang. Jadi kalau kondisiku baik-baik saja, kalau kondisi keluarga baik, semua aman-aman sesuai rencanaku, baru aku bisa hidup tenang. Itu bukan rest namanya. Karena rest yang dari Tuhan itu tidak bergantung kepada keadaan sekeliling kita. Kan di dalam Filipi 4 ayat 7 itu dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi keadaan sedang kacau, badai di kiri kanan saudara, dan saudara tidak baik-baik saja keadaannya, tapi saudara akan mengalami damai. Saudara akan bisa tenang. Saudara nggak khawatir, nggak panik, itu yang namanya rest. Jadi damainya itu ya mungkin buat orang dunia tuh gak masuk akal. Kok bisa sih kamu tenang padahal masalahmu lagi banyak. Itu damai yang dari Tuhan. Itu rest yang dari Tuhan. Jadi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah, alasan terbesar kenapa kita sulit rest, kita gak bisa rest di dalam Tuhan karena apa? Karena kita gak percaya. Karena kita ini ingin mengendalikan sendiri. Kita itu merasa lebih hebat dari Tuhan.
Kita nggak mau dituntun Tuhan, kita maunya kita mengendalikan sendiri. Bener nggak? Tetapi supaya kita bisa rest, kita itu harus percaya penuh sama Tuhan. Kita buka di Mazmur 46 ayat 10. Mazmur 46 ayat 10. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Dia mengetahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah, diamlah kata dia ini di dalam Ibrani itu RAPH apa? Yang ini RAPHAH. Aku bukan cuma duduk diam atau tidak suara ya, kata diamlah ini. Melepaskan dan mengendurkan cengkrama. Arti rafa. Jadi kalian itu harus cengkram. Yang kita cengkram hari ini, apa yang kita pegang erat kita, keluarga kita, pelayanan kita, apa yang kita pegang hari ini. Rafa itu artinya lepaskan dari atau mengendurkan cengkrama. Kita itu berhenti mencoba memaksakan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita itu menyerahkan kendali. Ya, udah mulai. Putus, Bu. Sinyalnya jelek, Bu. Udah kedengeran belum? Putus-putus, Bu. Iya, putus-putus. Bentar saya ganti dulu. Udah bagus belum? Udah, Bu. Udah oke. Nah, Rafa, saya ulang ya, Rafa itu artinya melepaskan kendali atau mengendurkan cengkraman. Artinya kita itu berhenti mencoba mengatur, memaksakan segala sesuatu dengan kekuatan kita atau dengan usaha kita sendiri. Tetapi kita itu menyerahkan kendali sama Tuhan. Artinya apa? Kita mengakui bahwa Allah itu yang pegang kendali atas hidup kita. Dan membiarkan dia berperang atau bertindak untuk kita. Karena apa? Karena Tuhan itu bisa melihat yang tidak kita lihat. Tuhan itu tahu apa yang kita tidak tahu. Jadi Rafa itu adalah bagian kita mengendurkan cengkraman, berhenti pakai kekuatan sendiri. Tetapi Rafa itu RAPHA, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, itu adalah bagian atau janji Tuhan yang artinya apa? Menyembuhkan, artinya memulihkan. Jadi ketika kita melepaskan kendali, mengendurkan cengkraman, melepaskan apa yang memaksa kita dengan usaha kita sendiri, barulah Tuhan itu akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan. Apa yang dipulihkan? Keluarga kita, kesehatan kita, keuangan kita, bahkan hati kita juga Tuhan akan sembuhkan dan pulihkan. Nah, mengapa kita harus rest? Yang pertama, rest itu akan membuat kita fokus. Contoh ya, kalau saudara itu misalnya cari barang ya, barangnya hilang. Kalau kita panik kan malah lebih lama kan carinya kan. Tapi kalau kita diam dulu, kita tenang, itu malah lebih cepat ketemunya. Benar nggak? Benar, Bu. Nah, kapan orang suka membuat keputusan yang salah atau keputusan bodoh? Ketika orang itu lagi capek. Ketika orang lagi lelah, ketika orang itu kurang rest. Nah, saudara buka sekarang dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 33. Kejadian 25 ayat 29 sampai 33. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah."
Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Saudara lihat di ayat 29. Esau datang dengan lelah. Akhirnya apa? Dia menjual hak kesulungannya dengan sup merah. Padahal ya hak kesulungan itu punya arti yang sangat besar. Kalau dalam Yahudi itu orang yang punya hak kesulungan, dia akan menerima double porsi, berkatnya double, dia yang akan mengurusi properti keluarga, dan anak sulung itu, dia itu menerima pesan dari Tuhan untuk diteruskan ke keluarganya. Yakub itu nggak mencuri loh dari Esau. Dia cuman kasih penawaran. Kan Esau bilang gini, berilah aku menghirup sedikit yang merah-merah itu karena aku lelah. Terus Yakub bilang apa? Jual dulu hak kesulunganmu, ya kan? Jadi saudara bayangin, Esau kehilangan hal yang sangat besar karena apa? Karena lelah. Kalau Esau nggak lelah, dia nggak akan jual hak kesulungannya. Kalau dia nggak jual hak kesulungannya, hari ini kita menyebutnya apa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Esau. Karena kan dia anak sulung ya. Tapi karena dia sudah menjual, hari ini kita bilang apa? Di Alkitab tertulis Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saudara tahu nggak? Iblis itu kalau nggak bisa bikin kita berdosa, dia akan bikin kamu lelah. Karena pada waktu lelah, kita itu nggak fokus. Dan kita akan cenderung melakukan hal-hal yang salah. Kemudian di dalam Lukas 10, kita buka lagi Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Saudara lihat kisah Maria dan Marta. Marta sibuk, Maria duduk mendengarkan Yesus kan. Marta sibuk melayani, tetapi apa dalam kesibukannya itu berubah menjadi apa? Kekhawatiran. Kan Yesus bilang, Marta, Marta, engkau tuh khawatir, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi Maria apa? Maria duduk diam mendengarkan Yesus. Loh, duduk diam bukan artinya kita duduk diam saja ya, nggak melayani. Saya juga melayani di gereja. Melayani itu nggak salah. Tapi jangan itu membuat fokus kita bergeser. Kadang orang itu melayani ya, waktu kita melayani dalam pelayanan gereja, kita lebih fokus contoh ya, misalnya kita dalam konsumsi, misalnya melayani dalam konsumsi. Kita fokus kita, ini makanannya apa ya, ininya apa ya, cukup nggak ya? Bukan fokus kita itu pada pribadinya Yesus, pada kehadirannya Yesus. Tapi itu yang membuat fokus kita itu bergeser. Kita seringkali seperti Marta kan, melayani di gereja. Tapi apa? Di tengah kesibukan, kita itu jadi khawatir. Kita jadi gelisah, sehingga apa? Damai itu hilang. Nah, ini cara iblis apa? Dia nggak selalu menyetop destiny kita. Tapi yang dia lakukan cuma apa? Cuman bikin kita tertunda aja. Dia mengalihkan fokus kita. Nah, kalau sampai nih fokus kita ketunda-tunda terus, lama-lama kan kita jadi capek kan, kita jadi lelah, kita akhirnya menyerah. Makanya kita perlu rest supaya kita bisa fokus dan melihat dengan jelas. Kemudian mengapa kita harus rest? Karena rest itu, dengan kita rest itu membuat Tuhan yang berperang bagi kita. Nah, saudara tahu waktu kita buka deh di Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Keluaran 17 ayat 8 sampai 13.
Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Jadi bangsa Israel ini kan baru aja diselamatkan keluar dari Mesir kan. Mereka itu baru lihat Laut Merah terbelah. Tetapi justru di dalam perjalanannya itu mereka bertemu musuhnya, yaitu siapa? Amalek. Nah, Musa itu kan berkata kepada Yosua untuk pilih orang memimpin pasukan berperang dengan pedang. Sedangkan Musa itu berdiri dengan tongkat Allah di tangannya. Jadi ada dua medan peperangan ya. Nah, di ayat 11 dikatakan apa? Apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila tangannya Musa turun, lebih kuatlah Amalek. Jadi kemenangan Israel itu tidak tergantung dengan banyaknya prajurit atau senjata mereka. Tetapi kemenangan mereka itu ketika tangan Musa itu terulur kepada Tuhan. Apa artinya tangan terulur itu? Musa itu hanya mengulurkan tangannya kepada Allah, menyatakan apa? Tanda bergantung penuh sama Tuhan. Sehingga Tuhan yang berperang buat Israel. Sehingga apa? Mereka diberikan kemenangan. Yosua itu perang secara fisik. Tapi Musa itu perang di roh. Dengan doa. Dengan menyerahkan peperangannya ke tangan Tuhan. Jadi dalam setiap pergumulan kita akan menang ketika kita menyerahkan peperangan kita kepada Tuhan. Karena di dalam Keluaran 14 kan dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Iya. Nah, mengapa kita harus rest? Rest itu for the best, untuk keuntungan kita. Di dalam Kejadian ya, di dalam kitab Kejadian ini tentang penciptaan ya. Jadi Allah itu menciptakan apa dari awal? Hari pertama Allah menciptakan siang dan malam. Hari kedua cakrawala yang memisahkan air di atas dan di bawah. Hari ketiga dataran, lautan, tumbuhan, pohon. Hari keempat matahari, bulan, bintang. Hari kelima itu apa? Semua makhluk yang hidup di air dan burung di udara. Hari keenam Tuhan menciptakan apa? Hah? Manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa manusia diciptakan hari ke-6? Kenapa nggak hari pertama? Karena Tuhan itu menyiapkan dulu semua yang Tuhan itu menyiapkan semua itu yang manusia butuhkan dahulu untuk hidup di bumi ini. Jadi Tuhan taruh kita nih di dunia. Tapi Tuhan udah sediakan dulu apa yang kita perlukan. Nah, kalau Tuhan itu sudah sediakan apa yang saya dan saudara butuhkan. Jadi kenapa kita masih khawatir? Kan Tuhan sudah sediakan semuanya. Nah, manusia itu diciptakan pada akhir hari ke-6. Kemudian setelah menciptakan manusia, perintah Tuhan pertama apa? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Istirahat. Ya kan? Hari ke-7 apa? Istirahat. Hari ke-7 bagi Allah. Itu kan hari pertama untuk manusia kan? Karena manusia baru diciptakan akhir hari ke-6. Hari ke-7 ya jadi apa? Hari pertama kehidupan manusia Tuhan mau apa? Kamu rest. Perintah Tuhan pertama untuk manusia bukan disuruh langsung kerja loh. Memang tugas kita itu mengelola bumi. Tapi hari pertama yang Tuhan suruh apa? Rest. Kamu masuk dalam istirahat dan dalam persekutuan dengan penciptanya. Bukan cuma rest tidur ya, tapi kamu masuk dalam persekutuan dengan penciptamu. Jadi waktu saudara memulai hari, apa yang dilakukan terlebih dahulu? Rest. Saudara punya hubungan, punya persekutuan dengan Tuhan. Bukannya pagi-pagi kita terburu-buru, nggak sempet doa, nggak sempet baca Alkitab, kita langsung melakukan aktivitas kita. Nah, dalam perjanjian lama, rest itu kan artinya apa? Hari ke-7 kan? Itu yang dinamai nama Sabat. Tetapi ada juga di dalam imamat itu tahun Sabat. Jadi perintah Tuhan itu tanah itu harus beristirahat total pada tahun ke-7.
Jadi 6 tahun lamanya nih, tanah itu ditaburi, boleh mengumpulkan hasil. Tetapi pada tahun ke-7 harus ada sabat. Ladang itu nggak boleh ditaburi, kebun anggur nggak boleh dirantingi dan nggak boleh dipetik. Ya kan? Tapi kan di Imamat nanti baca aja, Imamat 25 kan ditanya gini, apa yang kami makan dalam tahun ke-7? Bukankah kami nggak boleh nabur? Kami nggak boleh mengumpulkan hasil? Ya kan? Tapi Tuhan bilang gini, aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya hasilnya itu bisa untuk 3 tahun. Jadi pada waktu Tuhan tahun ke-6 itu Tuhan udah berjanji nih hasilnya itu akan berlipat cukup untuk tahun ke-6, tahun ke-7, dan tahun ke-8. Karena kan tahun 8 baru mulai nabur ya. Jadi waktu Tuhan memerintahkan kita rest, Tuhan itu sudah menyiapkan semuanya. Tuhan itu memberikan semua yang terbaik untuk kita. Tapi banyak orang nggak bisa rest. Bukan nggak bisa rest itu bukan artinya nggak kerja aja, tapi kita masih khawatir, kita nggak bisa bergantung penuh kepada Tuhan. Banyak kita berpikir gini ya, kalau nggak kerja kita makan apa? Kan ada ayatnya, nggak kerja jangan makan. Betul, kita harus kerja. Tapi bukan artinya kita harus kerja, kita harus banting tulang. Kerja karena ketakutan. Takut nggak memenuhi kebutuhan hidup, takut uangnya nggak cukup. Kalau saudara masih takut, kerja kurang keras, doa kurang banyak, takut kekurangan itu artinya saudara bukan anak. Itu artinya mental budak. Saudara itu masih punya mental budak. Kalau anak nih, misalnya datang ke rumah bapaknya, kan bapaknya punya banyak makanan di meja. Apakah anaknya akan bilang, Bapak aku kerja dulu ya, aku kerja keras dulu ya, supaya bisa makan? Enggak kan? Kalau budak iya, budak gak berani minta. Tapi kalau anak, kalau mau makan, ya kita tinggal minta sama bapak kita. Nah kalau kita anak, apa kita takut Tuhan gak bisa menyediakan kita makan? Jangan samakan dengan Bapa di dunia. Mungkin Bapa di dunia ada yang seperti itu. Tapi ini Bapa di surga, Bapa yang sempurna. Kita itu anak. Kita bukan budak. Jadi peperangan kita cari duit, peperangan kita setiap hari bukan cari uang. Lebih banyak, bukan kerja lebih keras, itu bukan peperangan kita setiap hari. Tetapi peperangan kita setiap hari adalah bagaimana kita selalu menempel sama sang sumber, yaitu gembala kita. Nah di dalam Yohanes 5, Yohanes 15 kan dikatakan gini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ini ranting ya. Apakah ranting itu harus berusaha keras supaya berbuah? Enggak kan? Yang harus ranting lakukan apa? Nempel sama pokok anggur. Nempel. Jadi peperangan kita setiap hari apa? Kita cuma perlu nempel sama Tuhan. Nah kalau di dalam perjanjian lama itu kan restnya itu artinya sabat ya. Tapi kalau dalam perjanjian baru restnya itu apa? Kita menempel pada pribadi Yesus. Yesus itu banyak membuat mujizat itu pada hari sabat. Waktu Yesus menyembuhkan pria yang mati sebelah tangannya itu pada hari sabat. Kemudian Yesus membebaskan wanita yang dimasuki roh jahat selama 18 tahun. Itu pada hari sabat juga. Atau yang di Bethesda yang lumpuh 38 tahun, itu semua mujizat dilakukan pada hari sabat. Kenapa mujizat Tuhan banyak dilakukan pada hari sabat? Karena sabat adalah di mana orang itu rest. Mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka rest. Jadi baru Tuhan bisa bekerja dengan penuh. Baru Tuhan bisa membuat mujizatnya ketika kita apa? Ketika kita rest. Tapi selama kita pakai cara sendiri, kita selalu berusaha dengan cara sendiri, Tuhan nggak bisa bekerja dengan full. Tuhan nggak bisa membuat mujizatnya. Saudara mau 5 mujizat Tuhan? Rest di dalam Tuhan. Nah, kebetulan di gereja saya juga memang temanya tuh bulan lalu ya, memang rest. Jadi, waktu kita dengar firman Tuhan, kita nggak bisa bilang, khotbah ini untuk si A, untuk si B, enggak. Pada waktu saya datang di ibadah, itu artinya firman itu juga untuk saya. Jadi, sebelum saya membagikan ini, saya juga mengalami
mengalami yang namanya badai juga saya mengalami. Kalau saya nggak pernah mengalami, yang saya bagikan ya cuma teori doang kan. Jadi saya juga mengalami semua, bukan saudara aja, kita juga semua mengalami. Nah, jadi waktu bulan lalu, saya ini kan kerjanya kan memang jualan properti. Jadi penghasilan saya dari fee. Kan kalau ada orang bayar sewa atau orang beli properti, saya dapat fee. Nah, bulan lalu itu, jadi ada 3 orang itu susah banget ditagihnya. Saya udah tagih, ini sewa ya. Saya udah tagih, udah jatuh tempo, tapi mereka itu nggak bayar-bayar. Bahkan kalau ditagih tuh tarsok gitu kan. Nah, menurut saya gini, kalau dia nggak bayar kan saya nggak ada pemasukan, ya kan? Itu membuat saya khawatir nggak? Khawatir karena saya pikir kalau misalnya dengan mereka bayar nih 3-3-nya, ya amanlah sebulan saya itu. Cukuplah gitu untuk sebulan. Itu membuat saya khawatir. Tapi di gereja itu memang firman yang dibagikan tentang rest. Apakah saya langsung bisa rest? Tidak. Tetap awalnya saya khawatir. Saya khawatir di mana? Saya bisa tidur sih, tapi saya khawatir. Saya tagihin itu orang. Ya, walaupun saya tuh bukan tipe orang yang bisa nagih terus-terusan, enggak. Ya saya tagih, tapi itu membuat saya kesel. Ini orang kenapa ya nggak bayar-bayar? Dari 3 orang yang ditagih, 1 bisa bayar. Tapi 2 itu nggak bayar. Sampai hari ini mereka belum bayar. Nah, tapi saudara tahu nggak? Waktu terakhir saya bilang, ya udahlah Tuhan. Saya udah capek gitu ya, maksudnya nagih mereka. Jadi ya udah Tuhan, saya mau belajar berserah. Saya menenangkan jiwa saya mau berserah sama Tuhan. Saya mau rest di dalam Tuhan. Tahu nggak saudara? 2 orang yang tidak bayar ini sampai sekarang juga belum bayar. Tapi Tuhan itu bisa melimpahkan berkatnya. Sampai di bulan Juni itu, walaupun 2 orang ini nggak bayar, saya itu bisa melewati bulan Juni, bahkan di rekening saya lebih. Nggak cuma cukup, tapi lebih. Dari mana caranya? Itu yang saya nggak pernah kepikirkan. Jadi waktu saya bisa rest, baru Tuhanlah bisa bekerja. Baru Tuhanlah itu bisa membuat mujizat. Nah, bagi saudara yang hari ini mungkin saudara letih lesu, mungkin saudara berbeban berat. Tuhan itu mau memberikan rest sama saudara. Tuhan itu mau memberikan kelegaan. Karena ini janjinya Tuhan buat kita semua. Jadi rest itu bukan artinya keadaan tenang ya, nggak ada badai, adem ayem. Tapi rest dari Tuhan itu walaupun badai di depan kita, tapi kita mempunyai ketenangan atau damai sejahtera yang melampaui akal. Waktu kita bisa rest, kita sedang bilang kok ke Tuhan, Tuhan, nggak semua hal bisa kita kendalikan. Tapi kita percaya Tuhan yang pegang kendali. Dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar buat kita. Amin. Jadi waktu kita bisa rest itu membuat kita fokus. Karena kalau kita lagi lelah, kita kurang rest, itu akan membuat kita mengambil keputusan yang salah. Kemudian rest itu membuat apa? Membuat Tuhan yang berperang bagi kita. Dan kalau Tuhan berperang bagi kita, kita pasti menang nggak? Pasti menang. Nah saudara, rest itu adalah undangan dari Tuhan. Tapi pilihan saudara, mau terima undangan Tuhan atau tidak. Saudara mau berserah penuh sama Tuhan atau saudara mau cari jalan sendiri. Tapi waktu saudara berserah pada Tuhan, waktu saudara rest di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan mujizatnya. Dan saudara akan lihat Tuhan yang berperang untuk saudara. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, aku angkat anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Buat mereka masuk di dalam janji-Mu Tuhan. Buat mereka rest di dalam Engkau Tuhan. Sehingga mereka akan lihat Tuhan, bahwa tangan Tuhan yang menolong mereka. Tangan Tuhan yang memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan mereka. Tangan Tuhan yang memberikan damai sejahtera untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan, biar firman-Mu Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi bertumbuh berakar kuat di dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Dan firman ini yang akan mengubahkan hidup anak-anak-Mu. Mereka bergantung penuh dengan Engkau Tuhan. Biar damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan turun atas anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan,
anak-anak-Mu Tuhan akan melihat Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu. Silakan doa berkat, Bu Noah. Mari berdiri ya, kita terima berkat ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera, pertolongan Tuhan ada atas hidup saudara sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Ibu Monika. Terus berkat semuanya. Saya pamit. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja